Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow. Tambah penuh lagi. Haleluya. Iya. Nanti depan pakai tikar kayaknya ya. Ya. Tambah penuh ya. Luar biasa. Gimana Bapak Ibu kabarnya bulan ini? Luar biasa. Halo Bu. Oke. Hari ini temanya mendekat saat menjauh. Nah loh, gimana tuh? Bingung Bu? Ya kita bingung sama-sama, nanti kita belajar sama-sama, ngertinya sama-sama juga ya. Mendekat saat menjauh. Nah, kalau kita bicara mendekat, siapa kira-kira yang paling sering kita tahu ya di Alkitab, yang paling dekat dengan Tuhan? Nah, kita tahu ya namanya Daud yang menulis Mazmur, ya, orang yang berkenan di hati Tuhan, ya. Nah, Daud itu paling tahu betapa dekatnya Tuhan sama pribadinya, ya. Dulu Roh Kudus belum tinggal dalam kita, tapi Daud sudah tahu betapa dekatnya Tuhan sama kita, ya. Di Mazmur 139 ayat 7 dan 8 dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Ya. Jadi Bapak Ibu, begitu dekatnya Tuhan dengan setiap kita. Waktu kita datang sama Dia dan bilang, Tuhan aku percaya, jadilah Tuhan atas hidupku, di dalam nama Yesus Tuhan. Saat itu juga Tuhan ada bersama kita, tinggal bersama kita. Sehingga begitu dekatnya Tuhan, sampai kita nggak bisa lari sebetulnya dari Tuhan. Dibilang mau naik ke langit, ya, naik ke langit, naik pesawat, mau naik Apollo juga, Tuhan ada di sana. Sampai menaruh tempat tidur di dunia orang mati juga ada Tuhan di sana. Begitu dekatnya. Nah, ada masa-masa di mana kita rasanya Tuhan dekat banget sama kita. Ya, ada rasa-rasa aduh Tuhan baik banget ya. Waktu kita doa rasanya aduh Tuhan ada di samping, rasanya Tuhan memegang kita, enak banget. Ada masa-masa seperti itu. Ya. Tetapi Daud sekalipun, orang yang begitu dekat sama Tuhan, yang begitu taat, begitu setia sama Tuhan, pernah juga menulis Mazmur 13 ayat 2 yang dikatakan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Nah, tadi dikatakan Tuhan begitu dekat. Tapi kenapa dia juga menulis Mazmur, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Seakan-akan dia nggak bisa lihat Tuhan, yang tadi dia bilang begitu dekat sama dia. Nah, Bapak Ibu, saya percaya kita juga sering merasakan yang sama. Kalau lagi di sini atau lagi dapat sesuatu berkat, dekat banget rasanya Tuhan. Doa kita bisa senyum-senyum, ya. Doa kita bisa ketawa-tawa sendiri, saking dekatnya Tuhan. Tapi seringkali kita juga bingung, Tuhan di mana? Lagi kondisi kita kayaknya kok nggak menentu, kayaknya kok masalah begitu besar, kayaknya kok nggak beres-beres. Tuhan di mana? Jauh. Atau ada masanya juga kita tahu bahwa kita sendiri nih rasanya kita menjauh dari Tuhan. Kita bikin dosa, kita bikin kesalahan, kita bergaul dengan orang-orang yang salah. Kita tahu tuh, kita sadar. Tapi kita nggak bisa lepas dari itu. Sehingga kita rasanya jauh banget Tuhan sama saya nih. Karena saya udah bikin dosa, karena saya ini salah, saya kotor, saya nggak mampu dekat sama Tuhan. Ya, nah pada saat-saat seperti itu rasanya Tuhan begitu jauh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Seringkali waktu kita menjauh dari Tuhan, kita menjadikan itu alasan untuk nggak balik lagi. Kita bilang, Tuhan sudah terlalu jauh, Tuhan gak bakal terima saya, Tuhan pasti kecewa sama saya. Sehingga kita takut buat balik.
Apa yang harus dilakukan? Nah, itu tadi temanya adalah mendekatlah saat kamu menjauh. Waktu kita terasa jauh sama Tuhan, waktu terasanya Tuhan kita gak bisa temukan dalam hidup kita, mendekatlah sama Tuhan. Jangan makin lari, jangan makin menjauh. Hancur hidup kita. Mendekatlah. Gimana caranya, Pak? Ya, gimana caranya? Waktu kita terasa jauh dengan Tuhan, Yeremia 29 ayat 13 berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Artinya, itu adalah satu tanggung jawab kita, adalah bagian kita sadar. Aduh, rasanya kok jauh banget ya Tuhan sama saya ya. Rasanya kok saya menjauh banget dari Tuhan nih. Apa yang harus saya lakukan? Cari Tuhan. Cari Tuhan, jangan menjauh. Jangan meninggalkan ibadah. Jangan menjauh dari komsel, jangan menjauh dari teman-teman seiman. Jangan malah musuhan sama teman-teman seiman. Atau merasa malu ketemu teman-teman seiman. Ah, hidup saya udah salah, udah jatuh. Cari Tuhan. Waktu kita terasa jauh, yang harus kita lakukan adalah mendekat sama Tuhan. Karena dari situ ada pertolongan. Ya. Jadi ilustrasinya kayak gini loh. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita berasa jauh. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita rasanya nggak bisa menemukan Tuhan. Itu seperti saat kita masih anak-anak. Ya, waktu anak kita mulai belajar jalan. Apa yang sering kita lakukan kan? Kayak gitu kan? Ayo nak, jalan nak, cari aku. Kita ingin anak kita belajar jalan mendekat sama kita. Begitu mendekat, dia mundur lagi. Ayo, ya kan? Kita juga sering lakukan ke anak-anak, ke cucu-cucu ya. Nah, ini cucu-cucu yang banyak nih. Waktu cucu belajar jalan, ayo cucu, ayo datang. Begitu mau dekat, kita jauh lagi. Apakah kita jahat kayak begitu? Sama Bapak Ibu. Ada masanya kita dituntut Tuhan untuk berjuang mendekat sama Dia. Supaya waktu kita seperti anak-anak ini, kaki-kaki kita makin kuat. Kita begitu rindu mendengar, mengejar Tuhan di depan kita. Karena seringkali kalau kita merasa udah dekat sama Tuhan, udah tahu banyak firman, udah sering ibadah, kita lupa. Kita seringkali hormat kita tuh turun sama Tuhan. Kerinduan kita untuk ngejar Tuhan tuh turun. Karena merasa saya udah kenal, saya udah tahu. Saya udah tahu ayatnya ini, ayatnya itu. Kadang-kadang pendeta baru mau khotbah nyebutin satu ayat aja, tahu saya tuh. Tahu tuh, pendeta bakalan ngomong begini, saya tahu tuh. Kadang-kadang kita jadi tidak lagi punya kerinduan kayak anak kecil itu. Mana? Papaku mana? Mamaku mana? Waktu anak itu datang sampai kepada kita, dia peluk kaki kita sambil ketawa-tawa. Siapa yang senang? Dua-duanya senang. Anaknya senang, wah. Dan kita sebagai orang tua, kita juga senang. Sama Bapak Ibu. Waktu kita menjauh, Tuhan menunggu kita datang, mendekat. Mungkin kita udah lupa rasanya. Apalagi di sini kan umur belajar jalannya udah lewat jauh semua nih ya. Masih ingat kan belajar jalan dulu? Ya Bapak Ibu. Tapi waktu rasanya jauh, yang pertama-tama harus kita lakukan, cari Tuhan, mendekat sama Tuhan. Kenapa? Bagaimana kita harus mendekat? Kadang-kadang kita mau mendekat itu kita pikir dengan segala kita mau susah payah ya. Kita mau cari Tuhan itu dengan kerja kerasnya. Wah, pokoknya saya coba ya ke gereja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saya ke gereja. Gitu ya. Dengan kekuatan kita berdoa berjam-jam. Bapak Ibu, itu bagus sih, itu bagus. Tapi mendekat sama Tuhan, kita bicara hati, kerinduan. Upaya itu harus ada. Tapi kalau itu membuat kita merasa, Tuhan, saya udah berdoa, mana janjimu?
Kita merasa udah bikin jasa buat Tuhan. Jadi ingat-ingat Bapak Ibu, gak apa-apa itu Tuhan ada di negeri Cina. Nah, artinya lagu Mandarin ya. Ya, jadi Bapak Ibu, mendekat sama Tuhan itu bicara kita mendekat secara hati kita, secara keintiman kita. Seringkali kita kehilangan waktu-waktu berduaan sama Tuhan. Kita makin kita sibuk, makin kita punya masalah, kita makin kehilangan waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Matius 6 ayat 6 katakan, jika kau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Seringkali kalau kita mau intim sama Tuhan, kita perlu berduaan sama Tuhan. Kita perlu luangkan waktu berduaan. Kalau lagi pacaran aja, maunya berduaan mulu. Yang lain mau ngikut alasan, oh gak bisa, mobilnya gak muat. Benar apa betul? Melakukan semua ya? Oh iya, pernah muda ya Bapak Ibu ya, pernah muda. Maunya berduaan terus. Sama Bapak Ibu. Kalau kita mau intim sama Tuhan, kita perlu banyak berduaan sama Tuhan. Tapi bukan berarti, ini kan dikatakan jika kau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah. Betul Bapak Ibu, bahwa kita harus membangun satu rasa bahwa berduaan sama Tuhan itu yang paling enak buat kita. Ya. Sehingga Mazmur 37 ayat 7 katakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jadi waktu kita mau mencoba mendekat sama Tuhan, yang pertama-tama kita harus punya waktu berduaan sama Tuhan. Gak ada cara lain. Kemarin ditanyakan, gimana sih caranya untuk tahu kehendak Tuhan? Ya, ada teman-teman kemarin yang nanya begitu ya, gimana tahu kehendak Tuhan? Kok masalah hidup saya kayak begini? Tuhan tuh maunya apa sih? Gimana caranya tahu kehendak Tuhan? Ada yang bilang, ya berdoa, tidak ada cara lain, harus berdoa. Saya setuju harus berdoa. Ya, tapi tidak cukup berdoa. Kenapa tidak cukup berdoa? Karena kadang-kadang berdoa itu usaha kita. Ya, makanya ada ayatnya, kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu sudah berdoa, tapi doamu salah. Ternyata doa bisa salah. Ya, jadi bagaimana supaya kita bisa mendekat sama Tuhan? Kita harus berdoa dengan firman Tuhan. Firman Tuhan gak pernah salah. Karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Ya, jadi kita harus mengerti firman, harus baca firman, harus berduaan dengan firman. Nomor satu, waktu kita mencoba mendekat, kita harus berduaan dengan Tuhan. Kita harus punya waktu buat Tuhan. Nah, berdiam diri bukannya diam wae, menang wae, bukan. Berdiam diri itu tetap kita melakukan usaha. Tetap kita bekerja, apa yang ada di tangan kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Ya, tapi menantikan adalah dengan semakin tekun dan giat bekerja, belajar, ibadah, melayani sambil berdiam diri. Artinya mulutnya ini loh. Ya, jadi bukannya berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan Tuhan itu kita diam aja di kamar nungguin mana Tuhan jawabannya, mana ini bayar utangnya. Bukan. Berdiam diri dan menantikan Tuhan, kita tetap mengerjakan yang terbaik buat Tuhan. Berdiam diri, mulutnya jangan ngeluh mulu. Jangan bertanya Tuhan mana terus. Jangan ngomel mulu. Jangan gosip terus. Iya, betul. Betul, Bu. Betul. Mulut. Waktu kita mengerjakan berdiam diri menantikan Tuhan, kita bekerja dengan giat, kita lakukan apa yang Tuhan sediakan di depan kita dengan terbaik buat Tuhan. Mulut kita selalu bersyukur. Tuhan terima kasih, ini saya walaupun cuma punya ini di tangan, walaupun kerjaan saya cuma begini saat ini, saya bersyukur. Karena saya punya Tuhan. Saya jalan sama Tuhan. Saya mau mendekat sama Tuhan. Jadi di dalam pekerjaan kita apapun itu, kita bisa dekat sama Tuhan. Dari apapun yang terkecil, jangan banding-banding. Mulai bandingin sebelah.
tetangga sini, tetangga sono, tetangga depan. Tuhan kok yang dia dikasih itu, yang ini dikasih itu, saya enggak. Mulai, kalau kita udah mulai banding-banding, mulut kita juga pasti mulai menggerutu. Ya. Jadi waktu pertama kita menjauh dari Tuhan, kita berusaha mendekat kepada Tuhan, yang harus kita lakukan pertama adalah berdiam diri, cari waktu sama Tuhan, mengerjakan dengan penuh hati, dengan mulut yang selalu bersyukur. Itu mendekat sama Tuhan. Amin. Amin. Dilakukan? Syukurlah. Moga-moga diingat ya, nanti pulang ya. Jangan di sini amin. Begitu pulang lupa, mulai berantem lagi. Nah. Biasa ibu-ibu ya. Nah, jadilah ibu-ibu yang luar biasa, jangan ibu-ibu biasa ya. Ibu-ibu luar biasa, mulutnya penuh dengan syukur, mulutnya penuh dengan pujian, mulutnya selalu memberikan kekuatan buat suaminya. Amin. Bapak-bapak nggak tepuk tangan. Jangan-jangan bapak-bapak bilang, iya sih Pak, tapi kenyataannya Pak enggak gitu ya. Ya, yang pertama, cari waktu sama Tuhan, mendekat. Kerjakan dengan sungguh hati, mulutnya kita bersyukur. Ya. Yang kedua, bagaimana mendekat sama Tuhan? Hosea 10 ayat itu 12 sampai 17. 12 kayaknya. Baca saya dulu. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Yang pertama tadi kita mendekat dengan mencari waktu lebih sama Tuhan, mengerjakan segala sesuatu bersama dengan Tuhan dengan syukur. Yang kedua, waktu kita menjauh, artinya kita di dalam satu kondisi yang gak enak, dalam kondisi yang gak nyaman, dalam kondisi yang penuh tekanan dan kekurangan. Menaburlah. Jangan berhenti menabur cuma karena bilang kita lagi kurang, kita lagi susah, kita lagi tidak punya. Menabur, Bapak Ibu, karena apa? Karena di dalam mendekat sambil menabur, kita menabur kasih, melayani, mendoakan, pengampunan, kesetiaan, kekudusan, itu kita tabur selama kita mendekat sama Tuhan. Ya. Jadi jangan berhenti menjaga kekudusan, jangan berhenti mengampuni orang, jangan berhenti untuk mengasihi, melayani, mendoakan. Kenapa? Ya karena itu dia, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Karena firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 6, baca sama-sama. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi Bapak Ibu mau nuainya banyak apa dikit? Jangan nabur dikit dong. Kan orang banyak kan gitu, tabur dikit, ngambilnya banyak. Jadi Bapak Ibu, nomor 2, mendekat sama Tuhan. Kita jangan berhenti menabur. Saya boleh bilang, ini salah satu kunci yang buat banyak orang gak masuk akal. Ya Bapak Ibu, seringkali kita sendiri lagi kesusahan, kita lagi kesulitan. Gimana kita melayani orang? Gimana kita bisa? Dan kadang-kadang kayak kami hamba Tuhan, ada orang datang, Pak, Bu, minta tolong doain, sakit, minta disembuhkan. Kita doain, Tuhan sembuhkan dia. Padahal di rumah keluarga kita lagi sakit parah. Bisa. Bapak Ibu, saya ditipu orang, uang habis, kerjaan saya berantakan, tolong didoakan. Kita doakan. Saat yang sama kita sendiri juga lagi bergumul, berjuang. Bukannya hidup hamba Tuhan semua enak-enak. Kita juga punya proses, kita juga punya perjuangan. Tapi kenapa kami melayani? Karena kami mau menabur. Karena kami percaya bahwa kami menabur dalam Tuhan. Saya pernah cerita kali ya, saya pernah melayani doa semalaman dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi.
Doa semalaman, mendoakan orang, kita pujian penyembahan, kita menikmati hadirat Tuhan. Saat yang sama, keluarga saya sedang di ICU, di rumah sakit. Pilihannya saya jagain orang sakit, atau saya tetap melayani Tuhan. Dan kami sepakat, kalau sudah janji sama Tuhan, jalanin aja, Tuhan yang tanggung jawab. Ya, kadang-kadang pilihannya sulit Bapak Ibu, nggak gampang. Bagaimana kita mau fokus memimpin doa, pujian, penyembahan? Bagaimana kita mendoakan 1 orang, 2 orang, 3 orang, sedangkan kita sendiri punya beban, sakit parah. Ada Bapak Ibu. Makanya Tuhan Yesus bilang janda yang memberikan sepeser itu lebih besar daripada orang kaya yang memberikan banyak. Karena dia menabur. Dia menabur. Bapak Ibu, hari ini coba ingat-ingat, udah belum kita nabur? Sebab orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Kadang-kadang kan orang-orang nanya, ngapain sih lu gak ada kerjaan ya? Kunjungin orang, doain orang, bantu orang, layanin orang. Hidup lu sendiri gak dibantuin katanya. Emangnya bisa nolong kerjaan lu kalau lu layanin orang, buang-buang waktu, capek-capek, datengin orang, doain orang. Karena orang-orang ini gak ngerti bahwa di saat itu kita sedang menabur. Kita sedang menabur apa yang Tuhan tak kasih dalam hidup kita. Karena buah tidak mungkin tumbuh, tidak mungkin kita makan buah kalau benih tidak pernah kita tabur, tidak pernah kita tanam Bapak Ibu. Jadi jangan cuma minta nunggu buah dari Tuhan. Apakah kamu sudah menabur buat orang lain? Apakah kamu sudah menabur talenta yang Tuhan kasih untuk orang lain? Kadang-kadang kita nggak serius Bapak Ibu. Dikatakan tadi ayat tadi, menuailah menurut kasih setia. Kenapa kita harus menabur? Karena cuma dengan menabur kita bisa menuai. Amin. Kalau nggak nabur dan mau nuai, namanya nyolong. Nabur kagak maunya nuai, itu namanya nyolong. Jadi kalau kita mau menabur, mau menuai, menaburlah dulu. Dan Tuhan bilang menuailah menurut kasih setia. Artinya kalau kita sudah menabur dengan setia, kita perlu kesetiaan Bapak Ibu. Nggak bisa kita nabur di sini lalu pindah ke sana. Tabur di sana, yang disiram yang di sini. Kapan tumbuhnya itu pohon? Makanya Tuhan bilang menaburlah dalam kasih setia. Di mana tempat ada Tuhan sediakan buat kita, di mana tempat kita bertumbuh. Saya belajar kesetiaan di gereja ini loh Bapak Ibu. Saya belajar kesetiaan di tempat ini dengan Ibu Gembala. Saya nggak harus ada di sini. Saya nggak terikat apa-apa sama Ibu Gembala. Nggak terikat. Tapi saya melihat ada Tuhan di tempat ini yang menjamah kehidupan satu persatu orang. Saya tahu ini tanah yang subur. Saya tahu inilah tempat di mana saya harus tabur benih-benih saya supaya dia tumbuh jadi buah buat saya. Teman-teman di sini banyak punya kesaksian bagaimana Tuhan kerja di tempat ini. Teman saya, waduh, Om Riki belum nggak hadir hari ini ya. Riki yang satu lagi Bu. Teman-teman ini Pak Aswi, Pak Riki baru gabung sini 2 bulan ya. Kita 2 bulan. Pak Aswin ini seringkali datang ke gereja ini pagi-pagi berangkat dari Lampung, naik motor ya, dari Lampung naik motor, nyebrang feri langsung ke sini. Untuk apa? Bantuin Bapak Ibu nih, jagain ini nih. Juga Bro Riki dari sana Jakarta Pusat, jauh-jauh ke sini. Kenapa? Saya bilang sama mereka,
Hidup kita ini perlu tanah yang subur untuk kita menabur, supaya benih-benih yang Tuhan kasih bisa tumbuh. Di sini emang dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Keluar iya, nggak dapat apa-apa. Tetapi Tuhan nggak pernah hutang, Bapak Ibu. Kalau Pak Aswin mau kesaksian, Pak Riki mau kesaksian, sejak mereka ada di sini, ada jalan-jalan yang Tuhan buka buat kehidupan mereka, ada jalan yang Tuhan buka buat pekerjaan mereka. Tuhan berkatin. Pak Riki itu banyak ngelesin musik. Ya, sejak dia kesini, dia bilang, aduh, murid-muridnya hampir tiap hari ini gak ada kosong. Dan sekarang dia udah diterima kerja pula di tempat lain. Ada berkatnya, ada. Tapi kamu sudah nabur atau belum? Dengan kasih setia, karena sekarang seperti Yesus dicobai di padang gurun. Apa yang ditawarkan iblis? Bahwa udah, pokoknya gua kasih nih, ya. Kamu lapar kan? Gua ubah roti jadi batu jadi roti. Kamu pengen kaya? Nih, seluruh negeri aku kasih kepada kamu, asal kamu menyembah aku. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak penyesat-penyesat yang mencoba mencabut kita dari tanah yang subur. Saya memilih tempat ini karena saya tahu ada Tuhan di tempat ini. Saya lihat ada perubahan-perubahan kehidupan. Saya lihat Tuhan bekerja. Ada cobaan-cobaan yang sama seperti Yesus di padang gurun yang sedang ditawarkan kepada kita. Bapak Ibu mau dapat sesuatu, wah saya sediakan, asal kau menyembah aku, asal kamu jangan di tanah subur itu. Sama seperti Esau dan Yakub. Esau punya hak dapat berkat kesulungan. Berkat kesulungan itu adalah berkat waris yang Tuhan kasih kepada anak sulung, yang berkatnya luar biasa. Tetapi Esau waktu pulang dari berburu, dia lapar. Lalu dia lihat, Yakub lagi masak brandon, sop kacang merah, enak ini, wanginya sembriwing. Dia bilang, aduh aku lapar, mau dong sopnya. Yakub tahu berkat kesulungan itu luar biasa dari Tuhan. Dia bilang boleh, tapi tukar sama hak kesulungan. Dan Esau, karena dia pikir, alah gua lapar, hak kesulungan belum kelihatan, berkatnya juga belum kelihatan, ngapain, yang penting sekarang lapar mau makan. Boleh katanya, ambil aja hak kesulungan, kasih sopnya buat saya. Bapak Ibu, hari ini cobaan itu juga sedang dibawa kepada jemaat. Kalau Bapak Ibu tahu di mana ada Tuhan, di mana ada perubahan hidup, di mana ada orang yang melayani dengan kasih, ada orang-orang yang akan iming-iming Bapak Ibu. Udahlah, jangan di sana. Nih, datang ke sini, saya kasih nih. Bapak Ibu mau apa? Sembako, beras, Indomie, minyak. Saya kasih, asal kamu jangan tertanam di tanah subur. Cobaan yang sama sejak dulu. Yesus pun dicobai yang sama Bapak Ibu. Dan Esau melepaskan apa yang berharga, berkat yang luar biasa, dia lepaskan, dia tinggalkan cuma demi sop kacang merah. Dan seumur hidupnya Esau berjuang susah payah. Dia nggak dapat berkat yang harusnya dia dapat. Kesetiaan Bapak Ibu. Apakah kita punya kesetiaan? Apakah berkat Tuhan kita nilai cuma seperti dengan ditukar sop kacang merah? Sakit Bapak Ibu. Kadang-kadang menjalaninya sakit. Kadang-kadang kita harus nolak berkat depan mata, karena kita bisa melihat ada berkat lain yang Tuhan sediakan di belakang. Saya pernah kesaksian, saya kesaksian sekali lagi. Dulu saya punya kesempatan, saya jualan 3 mesin
setiap mesin punya hadiah satu kamera digital. Ya, saya pernah kesaksian yang dulu mungkin pernah dengar. Jadi artinya saya akan kasih pembeli saya, customer saya itu 3 kamera, betul ya? Karena dia beli 3, harusnya dapat 3 kamera. Atasan saya datang sama saya, manajer saya datang. Terus dia beli 3, iya. Kameranya 3, iya. Udah gini aja, kamu kasih 1 aja ke dia. Kan sama aja katanya. Toh dia dapat hadiah juga. Perusahaan juga nggak rugi, emang mesti keluarin 3. Yang 2-nya saya 1, kamu 1, Chris. Loh, akalnya, otaknya mulai kerja nih. Cuan. Ya, 3, 1 kasih ke customer, 1 buat dia, 1 buat saya. Ya kalau hitung-hitungan bener gak? Customer nggak rugi, perusahaan nggak rugi katanya. Ya udah, nggak masalah dong. Tapi hari itu, untungnya pulang-pulang itu saya tanya sama Tuhan, saya doa, dan saya tahu Tuhan nggak berkenan sama tindakan begitu. Cuma karena kamera, ya kameranya lumayan mahal Bapak Ibu. Digital tahun dulu itu mahal. Ngiler juga ngeliatnya, wih keren banget di kamera. Tapi besok paginya saya datang ke kantor, saya bilang, Pak, maaf Pak, hati saya nggak damai. Kayaknya Tuhan nggak mau saya ambil kamera ini. Jadi karena yang satu udah dikasih ke customer, yang satu ini terserah Bapak deh, saya bilang. Akhirnya karena ada teman saya yang sesama manajer, dikasih lah ke dia. Saya nggak dapat apa-apa. Tapi saya rasa, ya sudah, yang penting saya benar di hadapan Tuhan. Saya dapat apa? Nggak dapat apa-apa Bapak Ibu. Nggak ada untungnya buat saya. Tapi berjalan waktu, suatu hari kantor tempat saya ini, apa yang saya kerjakan itu ditutup. Perusahaan dari luar negeri ini kerjasama dengan perusahaan lain. Nah, perusahaan lain ini tanya ke manajer saya yang tadi soal kamera tadi. Dia tanya, ini saya kerjasama sama PT ini, cari pegawai siapa yang bisa dipercaya ya? Tahu Bapak Ibu? Besokannya saya dipanggil langsung ketemu dengan perusahaan yang baru. Kenapa? Ini Pak, orangnya bisa dipercaya. Dia sudah tahu produknya dan dia bisa dipercaya. Saya pindah kerja. Pada saat ini ditutup, yang lain kebingungan, saya diterima di sana tanpa interview. Kenapa? Saya berani bayar harganya. Saya berani kehilangan yang di depan mata, karena saya tahu Tuhan menyediakan yang jauh lebih baik di belakang saya. Amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Dan saat ini saya sedih sih Bapak Ibu. Ini pun terjadi di gereja-gereja, bukan cuma perusahaan. Ya. Saya nggak ngerti apa yang terjadi dengan gereja-gereja sekarang ini. Mereka berlomba-lomba menawarkan sesuatu, menawarkan sop kacang merah. Gereja seharusnya menjadi tempat di mana jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan datang kepada Tuhan. Tapi kenapa sekarang gereja-gereja menawarkan sop kacang merah untuk memindahkan orang yang sudah percaya Tuhan ke gereja dia? Bapak Ibu, saya nggak akan komplain apa-apa. Waktu saya dengar cerita seperti itu, saya cuma bisa ketawa. Bapak Ibu. Hak kesulungan, berkat yang ada di tempat ini, mau dicuri, ditukar dengan apa ya? Bapak Ibu sebut aja, sembako, Indomie, atau apa? Bisa sih kita nikmatin, tapi itu seperti Esau. Saya bilang, gereja ini dibangun di atas kasih dan kesetiaan. Saya lihat perjalanan gereja ini, waktu dulu sempat tumbuh besar, lalu turun sampai mungkin cuma 30 orang ya dulu ya. 30 orang. Karena kami nggak membawa apa-apa selain hati di sini. Kami melayani nggak ada pemikiran apapun. Bapak Ibu selama berjemaat di sini bertahun-tahun, pernah nggak kami minta absen?
Absen itu cuma buat jumlah supaya makanan kan? Ada nggak? Oh ini ibu minggu lalu nggak datang ya? Waduh ibu nggak datang, coret. Kamu datang nggak? Oh coret. Kita bukan perusahaan Bapak Ibu. Kita melayani karena kita tahu Tuhan mau kami lakukan ini buat Dia. Jadi kami nggak pernah bilang, oh ini jemaat saya, nggak ada. Semuanya jemaat Tuhan. Kalau Bapak Ibu datang ke sini, nggak ada kan kami paksa ya. Tahu bahwa di sini ada Tuhan, tahu di sini Tuhan memberkatin. Berarti semua kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu jangan sampai apa yang kita tabur jadi sia-sia karena kita tidak punya hati yang setia. Yang pertama, mendekatlah sama Tuhan ya. Cari waktu dengan Tuhan, bekerja dengan bersyukur. Yang kedua, tetaplah menabur di tanah yang subur. Menabur di sini. Saya melihat perjuangan Ibu Gembala. Bapak Ibu nggak tahu kan, waktu dengar satu berita bagaimana kesusahan jemaat, Ibu Gembala menangisi Bapak Ibu satu persatu. Bapak Ibu lihat di sini, nggak kelihatan. Tapi saya bersama Ibu Gembala, waktu ada berita bagaimana satu jemaat berbelok dari jalan Tuhan, Ibu Gembala menangis buat Bapak Ibu. Saya saksi. Kenapa? Karena kami mengasihi Bapak. Kami nggak minta apa-apa. Kami nggak minta mengambil apa-apa. Kami cuma mau membagi kasih yang Tuhan saya kasih di hati kami. Gereja ini satu anugerah. Kami nggak minta apa-apa betul. Kalau Bapak Ibu setia sama Tuhan, diberkati Tuhan, itu sudah jadi kesenangan buat kami Bapak Ibu. Jadi nggak usah berantem lagi. Nikmatin aja, Tuhan ada di sini. Ya. Yang ketiga, yang pertama tadi mendekat, bekerja dengan sungguh hati, dengan bersyukur. Yang kedua, tetaplah menabur di tanah yang Tuhan sediakan yang subur. Yang ketiga, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Yang ketiga Bapak Ibu, nggak cukup cuma mengerjakan dengan bersyukur, menabur, tapi yang Tuhan ingin adalah kita berbalik dari jalan-jalan kita ini. Ketobatan itu harus kelihatan dari tindakan. Ketobatan itu harus kelihatan dari keseharian kita Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu batas waktu kesempatan kita. Kita nggak tahu. Ada yang kita pikir, wah masih panjang perjalanan kita. Tiba-tiba selesai Tuhan panggil. Ada yang kita pikir, wah ini udah bentar lagi nih pulang ke Tuhan nih. Ditungguin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, nggak pulang-pulang tuh. Nggak tahu waktunya Bapak. Tetapi selama masih ada waktu, rendahkan diri, berdoa, cari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Saat kita terasa jauh, saat Tuhan terasa jauh, bukan Tuhan yang menjauh, tapi Tuhan butuh kita bertindak mendekat sama Dia. Tuhan butuh kita mengejar Dia, bukan cuma nunggu Tuhan. Kerjakan apa yang Tuhan bisa. Tuhan meminta kita kerjakan. Bapak Ibu,
Kok jadi tegang banget? Santai, santai. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat, rendahkan diri kita. Seringkali kita ini sombong sama Tuhan. Tanpa kita sadar kita sombong sama Tuhan. Dan kita mulai hitung-hitung jasa kita sama Tuhan. Harusnya saya bulan ini sudah ke gereja 6 kali Tuhan ya. Berarti minimal Tuhan kirim beras 6 kilo nih. Ya. Nah ini nih, saya ada persekutuan doa 2 kali, terus ikut komsel 2 kali, 4 kali itu Tuhan. Minyak goreng 4 liter. Emangnya Tuhan Babah Liong yang jualan di kelontong di sana di pasar? Kita nggak bisa hitung-hitungan sama Tuhan. Yang Dia kasih itu jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa. Berbalik dari jalan-jalan. Sekarang saya mau kita lihat seberapa hati kita setia. Tentukan Tuhan di mana tanah subur yang saya bisa tumbuh. Silahkan pilih, silahkan. Sekali lagi, gede kemenangan gak pernah harus di sini ya. Kamu tuh pasti tumbuhnya di sini. Bapak Ibu rasakan sendiri aja. Rasakan aja sendiri. Apakah di sini Bapak Ibu tumbuh? Apakah di sini ada kasih Tuhan? Apakah di sini ada orang-orang yang peduli sama Bapak Ibu? Apakah kita dengan tulus? Apakah kita memaksakan sesuatu apa tidak? Bapak Ibu bisa rasakan sendiri. Silakan pilih. Silakan. Karena Tuhan melihat hati, kerelaan, kesetiaan, ketulusan. Tuhan gak bisa kita bohongin Bapak Ibu. Gak bisa. Saya nggak tahu nih kenapa jadi ngomongnya begini. Ya, Bapak Ibu tahu ya, saya selalu ngomong apa yang Tuhan suruh ngomong. Kalau Tuhan nggak suruh ngomong, saya nggak mau ngomong. Ya, moga-moga Bapak Ibu sudah cukup kenal saya ya. Jadi jangan merasa, Pak Kris pasti nih nyindir gua nih. Pak Kris ngajak nih nyindir gua nih gitu ya. Kagak. Emangnya siapa? Enak aja nyindir-nyindir sampean. Enggak Bapak Ibu. Ini pesan yang harus saya sampaikan. Karena apa? Tanpa hati yang setia, Bapak Ibu rugi sendiri, kehilangan tuayan yang harusnya Bapak Ibu dapat. Capek-capek nabur, tapi nggak nuai. Emang enak? Ya? Oke, karena sudah betul sekali. Mari mendekat kepada hadirat Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri Bapak Ibu.